Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24 Nggak Mau Neko-Neko. Azura membuka pintu kamar Arkandra kencang hingga menimbulkan bunyi yang nyaring. Arkandra yang tadinya masih tidur jadi tersentak. Dengan spidol di tangannya, ia menunjuk wajah Azura yang kini telah berdiri di depannya. "Kau, apa yang kau lakukan?" "Hah?" serunya dengan suara sedikit meninggi. Lalu saat ia melihat ada Alice di sana, ia sedikit menurunkan suaranya. "Kenapa kau masuk ke kamarku dengan wajah menyebalkan itu, hah? Masih mau pura-pura nggak tahu Dr. Arkandra Satya Nugraha yang terhormat? Apa begitu menyenangkan melihat wajahku penuh coretan seperti ini, Desis Azura dengan mata melotot tajam. Arkandra yang tadinya baru bangun belum menyadari wajah Azura yang tampak berbeda. Barulah setelah Azura menanyakan hal itu, Arkandra mulai menyadari wajah cantik istrinya sudah berubah total bagai siluman kucing yang menggemaskan. Arkandra sontak tergelak sambil memegangi perutnya. Ia tak pernah tertawa seperti ini sebelumnya. Bahkan ekor matanya sampai basah karena begitu geli melihat wajah Azura yang tampak begitu lucu pagi ini. Sungguh pagi ini ia merasa sangat terhibur. Hahaha. Alice yang melihat Arkandra justru tertawa terbahak-bahak lantas melompat ke pangkuan Arkandra. Arkandra pun menyambutnya dengan senang hati lalu mereka berdua berhiv-ria. Azura memicingkan matanya. Ada yang aneh di sini. Ia melihat Alice begitu senang dan bangga. Ia mulai sadar. Pasti ini ulah bocah kecil itu. Ia tak menyangka, ia akan jadi objek keusilan. Dari keponakan suaminya itu yang kini sudah jadi keponakannya juga. Oh, senang ya. Alice kayaknya senang banget udah berhasil ngerjain tante ya. Desis Azura dengan mata menyipit. Alice yang sadar kalau Azura telah menyadari keusilannya lantas mencoba berlari. Tapi Azura lebih dahulu menangkapnya. Lalu ia merebut spidol yang ada di tangan Arkandra. Dan membalas perbuatan bocah cilik itu dengan menggambar di wajahnya. "Ampun tante, ampuni Alice tante." Alice mencoba menghindari spidol yang hendak mendarat di wajahnya. Tapi Azura malah makin mengeratkan pelukannya dan memulai aksi pembalasannya. Selepas Alice, Azura juga ingin mengerjai Arkandra. Tanpa aba-aba ia melompat ke pangkuan Arkandra dan mulai mencoret-coret wajahnya. Arkandra mencoba menghindar. Tapi Alice kini ikut turun tangan dengan memegangi salah satu tangan Arkandra. Agar Azura bisa segera melancarkan serangannya. Masih mencoba menghindar, Arkandra dan Azura bahkan sampai berguling-guling di kasur. Sampai spidol yang berada di tangan Azura terlepas. Belum mau mengalah. Kini Azura malah menggelitik perut Arkandra sambil duduk di atas perut Arkandra. Terlalu bahagia, Arkandra refleks menarik Azura ke pelukannya. Sehingga mereka kini justru saling berpelukan. Dengan tubuh Azura berada di atas tubuh Arkandra, mereka sampai lupa
Ada seorang gadis cilik yang kini malah mengeluarkan keusilannya dengan memotret adegan intim itu dan segera mengirimkannya pada sang ibu. Ponsel Arkandra di atas nakas bergetar. Tanpa melepaskan pelukannya dari Azura, Arkandra mengambil ponselnya dan membuka pesan di layar. Arkaan, bisa-bisanya kalian bermesraan di depan Elis. Arkaan, Azura, apa kalian sudah gila hah? Dasar pasangan gak ada halak. Woi, Arkandra Satyanugraha, mau mesra-mesraan itu lihat tempat ada anak gue woi. Ponsel Arkandra terlepas dari tangannya. Saat ia menoleh, Elis masih asik memotret mereka yang masih berpelukan di atas kasur. Azura yang belum paham lantas menoleh ke samping, wajahnya mendadak merah padam. Ia pun segera turun dari tubuh Arkandra dan dengan langkah 1000, kembali lagi ke kamarnya. Astaga, kok bisa-bisanya aku malah keenakan dipeluk Mas Dokter sih? Tapi emang sih, pelukannya itu enak banget. Hangat, nyaman juga, padahal baru bangun tidur. Tapi masih wangi aja. Ah, coba aja nggak ada Elis. Mungkin kami akan berlanjut ke Aserehe Rehe. Yah, sayang banget. Gerutu Azura yang bukannya menyesal telah mempertontonkan kemesraan mereka di hadapan Elis. Justru berharap lebih. Hari sudah beranjak siang. Azura dan Elis mulai diserang rasa bosan. Azura pun menghampiri Elis yang tengah sibuk dengan layar tabletnya. Kamu bosan gak, Lis? Tanya Azura. Elis mengangguk. Elis dari tadi bosen banget tante, ucap Elis sambil mengunci layar tabletnya. Mau jalan-jalan sambil makan es krim? Tawar Azura sambil memainkan alisnya. Mata Elis sontak berbinar cerah. Tidak ada anak kecil yang tak suka diajak jalan-jalan. Apalagi ia juga ditawari makan es krim, yang memang merupakan salah satu makan favorit hampir setiap anak-anak. Elis mau, tante, mau banget, seru Elis penuh semangat. Tapi, apa dibolehin sama Om Arkan? Tanyanya ragu. Azura tersenyum lebar, lalu membisikkan sesuatu pada Elis. Elis pun tersenyum lebar setelah mendapatkan instruksi dari tantenya tersebut. Mas Dokter, panggil Azura panik sambil menyambangi Arkandra yang tengah sibuk dengan layar laptopnya. Arkandra pun menoleh ke samping lalu menaikkan alisnya. Apa? Jawab Arkandra datar. Elis, dia. Elis kenapa? Tanya Arkandra yang kini panik. Saat melihat ekspresi wajah Azura yang terlihat tidak baik-baik saja, itu, dia tadi ngambek ngajak jalan. Tapi aku bilang gak boleh entar kamu marah jadi dia ngambek. Itu dia di kamar gak mau keluar. Kamar juga dikunci. Kayaknya dia marah karena aku gak mau ngajak Elis jalan-jalan, ucap Azura sendu. Tak ingin terjadi sesuatu pada keponakannya. Arkandra pun segera beranjak menuju kamar Azura. Elis, buka pintunya, sayang. Kamu kenapa? Panggil Arkandra yang ikut mengkhawatirkan keadaan Elis.
Alice mau jalan-jalan, tapi nggak dibolehin tante nakal. Alice nggak mau keluar. Alice pinginnya jalan-jalan, sahut Alice dari dalam kamar. Emang kamu mau jalan-jalan kemana, Liz? Tanya Arkandra lembut dari depan pintu kamar Azura. Ke mall, tempat permainan. Ke taman bermain juga. Pokoknya jalan-jalan. Oke, kita jalan-jalan, oke. Tapi Alice harus buka pintu, oke. Tawar Arkandra sambil memasang telinganya di depan pintu. Khawatir Alice sulit dibujuk. Pintu kamar dibuka dan Alice langsung berseru riang ke arah Azura, membuat Arkandra seketika melototkan matanya. Yeay, tante hebat, ide tante emang juara. Yeay, asik jalan-jalan, serunya sambil berlari-lari riang. Jadi ini idemu, Arkandra mendelik tajam membuat Azura menyengir lebar. Azura lantas mendekat dan bergelayut manja di lengan Arkandra. Cek mas dokter nggak boleh marah dong, kami itu bosen tahu, pingin jalan-jalan. Mas dokternya cuma sibuk sendiri, nggak asik banget, hitung-hitung kita latihan jadi orang tua dari sekarang. Jadi pas anak kita lahir, kita udah nggak bingung lagi, nggak canggung lagi. Bujuk Azura seraya tersenyum lebar. Iya Om Arkan jangan marah sama tante nakal ya. Tante nakal itu baik kok, cuma mau buat Alice seneng. Tapi emang tante sama Om Arkan udah mau punya anak ya? Yes, aku bakal punya adik. Alice boleh request nggak Om anaknya? Alice pingin adik cewek biar bisa temenin Alice main boneka sama masak-masakan. Tapi kalau dikasih adik cowok juga nggak apa-apa kok, Om. Alice akan tetap sayang sama adik Alice. Pasti Alice bakal bantu jagain adik Alice nanti. Celoteh Alice membuat Azura menyengir lebar. Arkandra menatap tajam Azura. Ia pikir Azura lah yang mengajari Alice bicara seperti itu. Cek itu bukan aku yang ajarin kok mas dokter. Alice sendiri yang pingin, iya kan Alice? Alice pingin adik dari Om Arkan dan Tante ya? Oke, nanti Om dan Tante buatin. Kamu doain Tante dan Om ya biar bisa cepat kasih Alice adik. Siap Tante, nanti setiap abis Alice sholat sama ngaji, pasti Alice doain. Serunya dengan mata berbinar. Hal itu tentu saja membuat binar tersendiri di mata Azura. Ia pun segera mengerling pada Arkandra membuat Arkandra mendengus. Tapi di belakangnya Arkandra justru tersenyum geli. Melihat tingkah dua perempuan berbeda usia itu, sesuai permintaan Alice. Akhirnya mereka bertiga pun diajak jalan-jalan ke sebuah mall terbesar di kota itu. Bagai lupa diri, Azura memanfaatkan momen itu untuk berbelanja sepuasnya. Kapan lagi coba bisa memanfaatkan uang dokter galaknya yang nyaris tak berseri itu? Azura juga memasuki pusat permainan di mall dan mengajak Alice bermain sepuasnya. Tentu saja Alice merasa sangat bahagia. Ia memang sering jalan-jalan seperti ini dengan Kencana. Tapi Kencana tidak pernah menemaninya bermain. Ia hanya mengajaknya saja lalu membebaskan Alice bermain seorang diri.
Tentu saja hal tersebut bukannya membuatnya senang. Tapi sebaliknya, bosan karena harus bermain seorang diri. Berbeda dengan Azura, ia justru tak sungkan menemani Alice menjajal beberapa permainan yang menarik atensinya. Bahkan Azura tanpa rasa canggung maupun malu, mau menemaninya mencoba game dance yang ada di sana. Alice merasa sangat-sangat bahagia. Awalnya ia tidak menyukai Azura, tapi setelah mengenal lebih dekat, ternyata Azura sosok yang menyenangkan, bahkan sangat menyenangkan. Binar bahagia itu tentu saja dapat ditangkap jelas oleh Arkandra. Bahkan ia pun dengan senang hati mengambil gambar dan video kedua perempuan, yang membuat harinya begitu berwarna. Sepanjang hari ini, ia tak pernah kehilangan momen untuk tersenyum. Ia juga jadi sering tertawa. Sesuatu yang telah lama menghilang dari hidupnya adalah tawa. Tapi kini, kehadiran kedua orang itu ternyata mampu membuatnya terus tertawa. Seolah kebahagiaan yang telah lama hilang dari hidupnya, kini telah kembali. Azura, satu nama yang awalnya begitu menyebalkan baginya. Azura, satu nama yang awalnya membuatnya kesal bukan kepalang. Azura, satu nama yang awalnya membuatnya begitu marah dan tertekan. Azura, satu nama yang awalnya begitu ia benci. Azura, tapi tanpa sadar nama itu kini begitu berarti. Azura, tanpa sadar kehadirannya memberikan begitu banyak warna dalam hidupnya. Azura, satu nama yang kini justru membuatnya bisa merasakan kembali bagaimana itu bahagia. Azura, satu nama yang tanpa sadar kini kehadirannya begitu berharga. Azura, mungkinkah dirinya telah jatuh cinta pada pemilik nama itu, Azura? Puas bermain di arena bermain, Alice meminta Arkandra membawa mereka ke taman bermain sembari makan es krim. Arkandra pun menyetujuinya, tapi sebelum itu Arkandra membawa kedua perempuan berbeda usia itu makan di salah satu gerai makanan cepat saji berlogo kakek tua. Alice dan Azura pun berseru dengan riang gembira. Bahkan mereka secara bergantian mencium pipi Arkandra sebagai ungkapan terima kasih. Hal itu sontak saja membuat wajah Arkandra memerah. Mereka sudah seperti keluarga kecil bahagia. Bahkan tak sedikit orang yang mengira mereka memang keluarga kecil. Dengan Arkandra sebagai ayah, Azura ibu, dan Alice sang anak. Arkandra tak memungkiri itu. Mereka memang terlihat seperti pasangan bahagia dengan satu orang anak. Mas dokter, ayo buka mulutnya. Azura ingin menyuapi Arkandra dengan ayam goreng yang telah ia beri saus sambal. Sebab Arkandra hanya memesan mocha float. Baginya makanan cepat saji kurang sehat. Ia mau ke sana pun karena termakan bujukan dan rayuan Azura dan Alice. Arkandra menggeleng tapi Azura tetap memaksa. Dengan berat hati, Arkandra membuka mulut dan mengunyah ayam goreng crispy yang sebenarnya rasanya enak itu. Lalu Azura juga menyuapi Arkandra dengan nasi, yang kini justru disambut Arkandra dengan santai. Bahkan tanpa sadar, ia telah memakan satu porsi ayam dan nasi melalui tangan Azura.
Azura dan Alice sampai senyum-senyum sendiri melihat tingkah dokter galak itu. Om Arkan keenakan disuapi sama tante. Ejek Alice seraya terkekeh. Mau gimana lagi Liz, makanan yang disuap pakai tangan tante itu bisa jadi berkali-kali lipat nikmatnya. Karena itu, om kamu yang awalnya nolak malah jadi keenakan sampai nggak sadar. Punya tante udah dihabiskan sama om galak kamu itu. Timpal Azura yang ikut terkekeh. Arkandra mendelik tajam, lalu mengalihkan pandangannya sambil mengulum senyum. Ia benar-benar tak sadar akan tindakannya sendiri. Benar kata Azura dan Alice, ia terlalu keenakan jadi tidak sadar kalau sudah makan satu porsi. Ternyata makan disuapi itu enak juga, batinnya bermonolog tanpa sadar. Bahkan tadi tanpa sadar, ia mengecupi jari Azura yang berlumuran saus. Arkandra merutuki dirinya sendiri mengapa bisa sampai terbawa suasana seperti itu. Diam-diam dipandanginya wajah Azura yang terlihat makin cantik saat tertawa lepas. Tanpa sadar, ia turut tersenyum memandangi wajah gadis yang telah menjadi istrinya itu. Ya, dia memang sudah menjadi istrinya. Tapi ia masih gadis karena Arkandra belum berani menjadikan gadis itu miliknya seutuhnya. Ia masih butuh waktu. Ia ingin memantapkan hatinya terlebih dahulu sebelum semuanya terlanjur terjadi. Ia tak mau ada penyesalan. Selain itu, ia ingin menghapuskan bayang-bayang kelamnya terlebih dahulu. Agar tidak mengecewakan Azura, kini ketiga orang itu telah berada di sebuah taman bermain. Yang lokasinya tidak jauh dari apartemen mereka. Arkandra memilih di sana sebab hari sudah menjelang sore. Jadi ia tidak mau mengajak Azura dan Alice pergi terlalu jauh. Mas dokter ternyata orangnya baik banget dan penyayang ya. Puji Azura yang kini duduk di samping Arkandra, seraya memandangi Alice yang sedang bermain ayunan. Aku memang baik, tapi sayang, nasibku saja kurang baik. Apalagi semenjak bertemu dengan gadis menyebalkan seperti kamu. Ketus Arkandra, namun itu tidaklah sungguh-sungguh. Ia hanya senang saja membuat Azura kesal. Cek Mas Dokter, harusnya Mas Dokter bersyukur. Bisa punya istri cantik, pintar, dan mandiri kayak aku. Ujarnya membanggakan diri, narsis. Cibir Arkandra, semoga Mas Dokter nanti bisa bahagia ya setelah berpisah dengan aku. Bisa menemukan perempuan yang baik, perhatian, dan bisa tulus sayang sama Mas Dokter. Nggak bikin Mas Dokter sedih lagi kayak mantan Mas Dokter yang udah-udah. Satu lagi, nggak parasit dan menyebalkan kayak aku juga. Ujar Azura tiba-tiba sambil terkekeh membuat Arkandra mengernyitkan dahinya. Lantas ia menoleh ke arah Azura yang tatapannya terlihat sendu. Ia tak pernah melihat sosok Azura yang seperti ini. Terlihat rapuh dan menyedihkan. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gini? Nggak kenapa-kenapa, aku cuma pingin doakan Mas Dokter yang terbaik aja. Jangan terlalu terlarut dengan masa lalu, Dok. Masa depan Mas Dokter itu masih panjang.
Aku ngomong gini cuma karena pingin lihat Mas Dokter bahagia aja. Nggak terluka lagi. Arkandra terkekeh, tapi sorot matanya tak pernah lepas dari gadis di sampingnya. Baru kali ini mereka bisa bicara dengan santai tanpa ada hal-hal yang konyol. Memangnya setelah bercerai, kamu mau ngapain? Tanya Arkandra. Mau apa ya? Mau jadi kakak yang lebih baik lagi buat Melody. Mau memastikan dia lulus dengan baik lalu bekerja di tempat yang bagus. Terus memastikan Melody mendapatkan jodoh yang baik, yang bisa membahagiakan dia, mencintainya apa adanya. Ujar Azura dengan tatapan kosong. Arkandra tertegun di tempat. Kenapa semuanya tentang Melody? Bagaimana dengan kamu? Apa kau tidak berniat menikah di kemudian hari? Tanya Arkandra penasaran. Azura lantas menoleh, menatap lekat wajah suaminya itu sambil tersenyum getir. Memangnya ada lelaki baik yang mau sama perempuan kayak aku? Ujar Azura seraya menunjuk dirinya sendiri. Gadis yang rela menggadaikan harga dirinya demi sejumlah uang, yang bahkan rela berbuat hal-hal yang merendahkan harga dirinya sebagai perempuan. Di hadapan seorang pria, ujarnya seraya terkekeh, tapi justru air mata mengalir dari pelupuk matanya. Arkandra yang melihat itu merasa sesak, hatinya bagai diiris sembilu. Dari sorot matanya, Arkandra dapat melihat kalau sebenarnya Azura tertekan melakukan segala hal absurd itu. Ia terpaksa. Orang seperti aku ini nggak ada harganya di hadapan orang lain. Nggak pantas juga buat ketemu pria baik-baik. Jadi aku nggak mau neko-neko, bisa lihat Melody sukses dan bahagia serta menemukan pasangan hidupnya. Udah bisa buat aku bahagia, imbuhnya lagi. Air mata Azura turun makin deras. Azura tetap berusaha tersenyum, tapi terlihat pedih. Refleks. Tangan Arkandra terangkat dan menghapus lelehan air asin itu. Arkandra tak pernah tahu seberat apa perjuangan Azura selama ini. Ia hanya tahu, gadis itu selama ini hanya tinggal berdua dengan adiknya, tak lebih. Aku nggak nganggap perempuan kayak kamu bisa merasa rendah diri juga. Aku pikir, gadis kayak kamu cuma tahu tinggi hati dan tinggi percaya diri aja. Aku juga manusia, Mas Dokter, jadi wajar dong bisa nangis dan sedih. Ujarnya mencebik. Lalu pandangannya menerawang, mengingat kilasan perjuangannya beberapa tahun ini. Hingga ia akhirnya harus mengubur mimpi-mimpinya, dan menjalani hidup dengan penuh kegetiran. Berusaha tegar padahal rapuh, berusaha terlihat kuat padahal lemah. Tidak mudah menjadi dirinya. Tak ada sanak keluarga tempat untuk mengeluh dan memohon bantuan. Hanya mengandalkan diri sendiri tanpa bisa berbagi. Walaupun ia memiliki Melody, tapi tak pernah satu kali pun ia berkeluh kesah dengannya. Cukuplah dirinya yang berjuang mati-matian. Cukuplah dirinya yang menderita, jangan adiknya. Ia tak rela. Beberapa saat sebelumnya. Selesai makan, Azura pun mengajak Alice mencuci tangannya di wastafel.
Baru saja Azura hendak duduk kembali di kursinya, terdapat panggilan telepon dari Melody. Ia pun segera pamit pada Arkandra pura-pura ingin ke toilet. Padahal ia ingin mengangkat panggilan itu. Halo, Di, kenapa? Kamu masih sakit ya? Cecar Azura saat panggilan telepon itu ia angkat. Kak, Hicks. Belum bicara, Melody sudah lebih dahulu terisak membuat Azura panik. Kamu kenapa? Di, sakit kamu makin parah. Kalau iya, kakak segera ke sana. Ujar Azura dengan nada panik yang begitu kentara. Bukan, Kak, Hicks, bukan itu. Hicks, Odi udah lebih baik kok. Jadi kamu kenapa nangis gini? Ada masalah apa? Di, jangan buat kakak panik. Kamu beneran gak apa-apa kan? Desis Azura seraya menggigit kukunya kebiasaan bila ia mulai resah campur panik. Beneran, Odi udah baikan. Hicks, tapi ini ada hubungannya sama Pak Tua yang suka nagih hutang Kak. Tadi mereka kesini terus, Hicks. Terus mereka minta kita segera melunasi hutang-hutang kita Kak. Hicks, kita harus bagaimana Kak? Mereka mengancam mau jadiin Odi sebagai gantinya. Kalau nggak segera melunasi hutang-hutang itu dalam bulan ini juga. Tangis yang Melody coba tahan. Akhirnya pecah bersamaan Azura yang juga menangis kebingungan. Padahal ia telah membayar 750 juta lagi. Uang pemberian Kencana yang kedua kali telah ia serahkan semua pada Pak Jono. Menurut hitungannya, sisanya tak sampai 500 juta. Ia pun telah berjanji akan melunasi sisanya dalam tempo 1 tahun. Tapi ini baru 1 bulan berlalu dari pembayaran terakhir. Kenapa sekarang tiba-tiba menagih kembali? Dasar, bandot tua keparat, nggak bisa dipercaya. Apa katanya, mereka ingin menjadikan Melody sebagai gantinya. Akan kubunuh mereka semua kalau sampai melakukan hal itu. Apalagi sampai menyakiti Melody. Geram Azura dalam hati. Kamu tenang ya, Di. Kamu nggak usah khawatir. Kakak pasti akan segera melunasinya. Kamu nggak usah banyak berpikir. Apa kamu lupa? Siapa suami kakak? Uang beberapa ratus juta. Bukan masalah bagi kakak ipar kamu itu. Kakak takkan membiarkan siapapun menyakiti kamu. Jadi kamu tenang ya, kakak pasti akan segera melunasinya. Lukas Azura mencoba menenangkan Melody yang tengah dilanda kekalutan. Tapi Kak, Bersambung.